biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan setiap hari. Bersyukur nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku
Yesus, Engkau Tuhan sehidup aku. Allah sumber hidup kami, Tuhan, hanya di dalam-Mu kami boleh kehidupan, hanya di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan. Kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih, kami menikmati-Mu, kami mengalami-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kaulah nafas hidup kami, Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita kami. Oh, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih semua karena hidup-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kalau kami dapat memandang Engkau. Oh, kalau kami boleh bersemangat setiap pagi berjumpa dengan Engkau. Itu karena hidup-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Bahkan berkat-Mu Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan berbagai macam cara Kau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melepaskan kami dari jerat dunia ini. Haleluya. Setiap pagi jiwa kami memuji dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengawali pagi ini dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Shalom semua, selamat pagi. Perhatikan ya. Saudara, dengan kita mengetahui tujuan kita, saudara, maka kita akan semakin bersemangat ya mengikut Tuhan. Kalau tidak begitu, kalau tidak begitu keadaan hati kita, maka pasti masih ada sisi-sisi lain di dalam diri kita yang masih dikuasai oleh si jahat. Ingat ya, ketika pertama kali akibat daripada dosa itu adalah takut ketemu dengan Tuhan. Karena ingat telah melanggar. Jangan kamu makan. Setelah dia makan, dia merasakan sesuatu kok lainnya. Makanya dia menyembunyikan diri dari Tuhan. Itu akibat. Setelah itu keturunan berikutnya,
itu mukanya menjadi muram karena yang satu diterima Tuhan dan dia seperti tidak diterima Tuhan. Padahal kasih Tuhan tak berubah bagi dia gitu sebetulnya. Nah, dia sudah mempersembahkan, dia sudah capek bekerja, tapi ketika diberikan kepada Tuhan, Tuhan nggak terima. Istilahnya dikasih makan sama Tuhan, Tuhan nggak mau makan. Gitu. Kalau udah capek-capek disiapin, gitu kira-kira ya. Lah kok dia? Nah, itu pertama, jadi mukanya jadi muram. Gitu. Ya, nah kita sering, saudara, kenapa muka kita menjadi muram? Kita bersungut-sungut karena itu tadi kita merasa Tuhan nggak mengasihi kita. Padahal itu gimana ya, sangat menyedihkan hati Tuhan ketika kita merasa kita nggak dikasih Tuhan. Ketika Tuhan rasanya nggak mau melihara hidup kita. Ketika segala sesuatu ketika yang kita lakukan rasanya nggak benar aja. Sehingga kadang kita jadi takut berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Karena gagal terus. Misalnya. Ada di dalam diri kita pengen gitu. Melakukan sesuatu yang apa ya, tepat gitu. Tapi ketika kita melakukannya di tengah jalan kita lihat kok kayaknya nggak tepat ya. Nah, seperti itulah kita dalam perjalanan kita ketika kita mencari Tuhan. Motivasi hati kita dipermasalahkan oleh Tuhan. Gitu ya. Padahal kita sudah benar-benar gitu. Nah, saudara, disitulah kita kadang tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam roh. Gitu. Dan apa panggilan kita gitu. Kita pengen ketika kita pengen menjadi apa ya, lebih baik dari yang lain dalam melayani dia, dalam melakukan tugas. Saudara, di masa penyempurnaan justru Tuhan itu membawa kita lebih dari situ. Kamu itu anak loh. Toh semua kan adalah kepunyaanmu. Gitu. Kenapa kamu berjuang ingin mendapatkannya? Wah, di situ saudara masa-masa itulah masa-masa kita itu sebetulnya disempurnakan. Dan itu harus kita alami gitu. Dan sekarang saudara dia mulai memberitahukan kepada kita. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan kami sudah meninggalkan semuanya. Apakah upah kami? Oh, Tuhan memberikan mereka janji. Jadi janji itu adalah perkataan-perkataannya, saudara. Apa yang kita dengar, ya, semua perkataan-perkataannya itu adalah janji dia. Ada diantaranya janji ya.
selalu disertai dengan itu. Itu adalah untuk membuat kita itu semangat. Dan coba perhatikan saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan atau membacanya gitu ya, bagaimana hati saudara? Apakah berseri-seri, semangat? Nah, ketika kita semangat saudara, itulah salah satu ciri daripada kita itu memperoleh hidup. Jadi saudara, di kerajaan 1000 tahun kan dikatakan, kalau nggak ada di sana yang mati, apa namanya, keguguran. Kalau umurnya 100 tahun, masih dianggap itu kena kutuk kalau dia mati 100 tahun. Atau tidak mencapai umur 100 tahun. Nah, itu kan secara resminya. Tetapi kan kita sedang mulai ke arah sana. Artinya, kita sudah bisa mencicipinya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Gitu. Selalu perhatikan ya. Itu adalah cara Tuhan berbicara. Dia bilang, aku dan Bapa satu. Lah kok dia masih ditinggalkan oleh Bapa? Apa maksudnya? Gitu ya. Saudara mesti benar-benar harus mengingat segala perkataannya. Dan memang kita tidak bisa ingat semua. Tapi kalau kita duduk di kaki Tuhan berdoa, maka dia pasti akan mengingatkan. Roh Kudus yang di dalam kita, itu Roh Allah. Itu akan mengingatkan kita semua tentang perkataan-perkataan itu atau tentang firman itu, saudara. Nah, itulah yang membuat kita terus berjalan maju, saudara. Karena kan kita akan menghadapi atmosfer di mana orang makin lama makin tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu atmosfernya. Ya. Nah, untuk mendapatkan satu hasil yang sesuai dengan hatinya itu, maka dia harus menemukan di dalam diri kita itu benar-benar bergantung sepenuhnya kepada dia. Itu harus tercipta di dalam kita. Jadi, makanya dikatakan perbuatan. Karena perbuatan. Ya, jadi nggak boleh hanya dengan iman-iman. Gitu ya. Kalau di waktu yang lampau, bisa. Itu kan kasih karunia ya. Bukan karena perbuatan katanya. Tapi karena iman katanya. Nah, jadi anugerah yang di dalam kita memberikan kita kemampuan. Tapi selanjutnya, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu, untuk kita bisa memperoleh hak atas pohon-pohon itu, untuk boleh memakannya, kita harus ada perbuatannya. Ya, jadi disitulah kita mengalami ujian yang namanya ketika Tuhan tinggalkan kita. Kita nggak merasakan Tuhan. Itu tes, saudara. Apa yang kita perbuat? Ya, apa yang kita perbuat setiap hari? Ya, perhatikan. Ada perubahan. Benar nggak dia ini terus memiliki sikap
haus dan lapar akan aku. Apakah selama ini manusia ini mengasihi aku, dia mengasihi aku karena ada yang dia inginkan dari aku. Ya. Jadi saudara, puncak daripada kepuasan Tuhan atas kita adalah dia menemukan karakternya di dalam kita. Ya. Semua sifat-sifatnya dia. Murah hati, sabar, ya, apalagi memiliki penguasaan diri, tekun, sukacita, merdeka, bebas, apa adanya, gitu. Makanya saudara, ketika manusia pertama melanggar firman Tuhan, maka yang pertama ada adalah mereka itu menyembunyikan atau menutupi, sembunyi dari Tuhan. Padahal tadinya mereka itu telanjang. Jadi telanjang di situ, oke, itu secara fisik demikian memang. Tapi dalam pandangan Tuhan mereka tidak telanjang. Karena kemuliaan, pakaian kemuliaan itu telah pergi dari mereka. Tadinya, jadi mereka itu sudah mengenakan Allah. Itulah pakaian mereka. Ya. Jadi walaupun Allah meninggalkan mereka, tapi mereka dikasih pakaian, yaitu kemuliaan Tuhan yang menjadi pakaian mereka. Nah, jadi tepat perasaan mereka langsung hilang karena nggak hilang pakaian itu. Itu keadaannya ya. Supaya kita mulai boleh melihat kehidupan apa yang sedang kita jalani. Ada nanti ya, mungkin nggak tahu di hari keberapa yang kita akan sampai ke situ ya. Tentang bagaimana kita sampai mencapai puncaknya, yaitu terjadi hal supranatural, yaitu di mana tubuh kita ini diubahkan. Itu terakhir. Ya, dari kita tubuh jasmani. Jadi kita dianggap sudah melewati kematian. Jadi ini janji bagi kita. Jadi kalau kita mendengarkan janji ini, berarti ada kesempatan bagi kita akan mengalaminya. Tapi urusan kita bukan terus mengharap-harapkan itu terjadi pada kita. Bukan, urusan kita itu ngikut Tuhan. Ngikut kemana dia pergi. Berjalan bersama dengan dia. Ngikut ya. Jadi ngikut itu saudara adalah karena kita itu memang sudah dirusak. Gitu. Maka untuk ikut itu benar-benar harus rela bayar harga. Kita harus mengutamakan dia daripada segala sesuatu tentang kebutuhan kita. Masalah kebutuhan kita itu harus menjadikan itu prioritas yang keberapa. Jadi jangan berusaha mencari kekayaan. Ini kenapa ya? Kok matikan itu enak? Alarm tiap 5 menit. Kasih lagi. Sampai di mana tadi?
Tahu tadi terakhir saya ngomong apa? Hah? Janji. Oh ya. Jadi saudara, dia memberikan kita janji-janji itu, saudara. Untuk kita itu bisa gitu. Bisa tetap hidup di dalamnya. Jadi janjinya itu membuat kita terus berjalan. Oh iya, tadi terakhir saya katakan jangan ketika kita itu mencari kekayaan, mengutamakan itu, gitu, maka kita langsung turun lagi gitu loh. Turun lagi menjadi sama seperti orang dunia. Jadi apapun yang sedang kita jalani, ya kerjakan saja gitu. Jangan karena ingin seperti orang lain bisa menikmati, jangan berusaha. Jadi kalau kita diberikan diberikan melewati jalan berkat gitu ya. Dalam hal keadaan kita, apapun keadaan kita, maka itu pasti ada di dalam bagian itu ada milik orang lain, ada milik Tuhan. Nah, jadi kalau kita gagal di situ, kita berarti kalau kita gagal melihat itu berarti kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, bukan membangun kerajaan Allah. Saudara, apa sih sebetulnya kerajaan 1000 tahun itu nanti? Kerajaan 1000 tahun itu di sana akan berkumpul orang-orang yang peduli satu dengan yang lain. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan datang, kerajaan Allah ada di antara kamu. Makanya langsung Tuhan bawa mereka. Langsung Tuhan bawa mereka itu mendengarkan firman. Firman yang baru. Berbahagia orang yang miskin. Tahu nggak saudara? Pada waktu itu, bangsa Israel itu benar-benar mereka itu sangat mengharapkan mereka keluar dari penjajahan itu. Jadi itu kalau dalam secara umum, itu kali keberapa saudara mereka mengalami. Ketika muncul, ketika dikabarkan bahwa Mesias telah lahir, Herodes itu membunuh anak-anak usia 2 tahun itu ke bawah dari orang-orang Ibrani. Saudara, masa-masa itu sering mereka alami, saudara. Apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu terjadi, mereka alami. Jadi ketika ada janji tentang kedatangan Mesias, yang di dalam pikiran mereka adalah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan itu, saudara. Nah, roh yang sama itu yang menguasai pikiran banyak orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Selalu orientasinya ke situ. Padahal hal yang sangat menakutkan bagi kita itu sudah dilakukan oleh Allah. Jangan takut, jangan khawatir, itu saja. Untuk mempelajari, untuk menghidupi perkataan itu
rasanya seumur hidup kita, saudara. Padahal satu firman itu. Jadi dia ingatkan kita, kalaupun engkau selesai dari masalahmu ini, kan akan ada masalah berikutnya. Gitu. Jadi kalau engkau ingin lepas saja dari masalah ini, bagaimana kalau engkau menghadapi masalah berikutnya? Masa engkau terus harus mengalami masalah itu terus? Bolak-balik terus. Kenapa engkau gak tenangkan saja hatimu? Ya. Nah, jadi saudara, akan ada satu kehidupan di mana seperti minimal gitu saudara tahu ciri-ciri apa yang akan kita capai di depannya ini. Perjalanan kita berlanjut terus, saudara. Jadi dia ciptakan di dalam pikiran kita itu, ini loh yang akan kucapai darimu itu ini. Setelah selesai itu, aku akan pergi balik lagi ke tempatku, kepada pembaringanku, katanya. Jadi ketika dia datang di dalam diri kita ini, sekarang kan dia datang. Nanti perhatikannya semua nanti. Cuma saudara mulai menjadi seorang, inilah saudara ya, seorang pelajar yang baik gitu ya. Belajar, coba dengarkan perkataan-perkataannya nanti saudara. Saudara ketika saya menemukan itu, ya menemukan. Dan memang saya melihat bahwa saya mengalami itu sendiri gitu, semua perkataan-perkataan itu. Jadi semua tadi yang saya katakan itu saudara, semua itu sudah ada dasarnya di dalam diri saya, sudah berjejak gitu. Makanya bisa mengatakan itu saudara dengan tenang, dengan penuh keyakinan. Gitu. Karena apa namanya, sudah ada jejak penaklukan Tuhan di dalam saya. Sudah ada dari perjalanan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Bukankah begini? Bukankah begini? Bukankah itu, perkataan itu sudah sering sekali saudara saya dengarkan gitu. Dan saya, oh gitu ya Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Gitu. Bukankah begini? Bukankah kamu dulu begini? Oh gitu ya Tuhan. Nah, jadi kita harus mengalami yang demikian. Itu namanya kita belajar. Ya, belajar dulu di kaki Tuhan. Belajarlah daripadaku. Jadi benar-benar saudara, Tuhan yang hidup itu, yang di dalam kita itu, bukan abstrak. Iman kita itu gak abstrak. Iman kita itu nyata. Tidak bayang-bayang. Jadi takut akan Tuhan itu juga itu nyata. Karena apa? Ya, kita merasakan seperti dia ada benar-benar di dalam kita. Apapun yang kita lakukan dia tahu. Apapun yang kita pikirkan dia tahu gitu. Bagaimana kita tak takut akan Tuhan? Kalau kita takut misalnya akan penghidupan kita, khawatir gitu, dia sudah tahu. Rasanya langsung dia kayak begitu kita bikin sesuatu gitu, rasanya langsung gitu loh. Tapi ketika kita nggak bebas, ada lagi firman yang mengatakan, kenapa kamu kayak gitu? Nah, jadi fleksibilitas gitu. Kita dalam mengikut Tuhan harus ada. Ingat ya kemarin ya, bagaimana Abraham itu kan, salah kan tulisannya. Dia pergi menjauh gitu kan. Kan nggak diceritakan di situ kenapa dia
menjauh dari tempat itu. Lalu terjadilah kelaparan di tanah Negev itu kan. Wah, ketika dia itu, waduh, bukankah saudara, orang-orang sebelum Abraham itu melihat itu, saudara? Bukankah Nuh melihat itu? Dia melihat. Mereka memperhatikan bagaimana Tuhan sendiri yang memimpin keturunan Nuh itu, saudara. Oh, saudara, itu satu pelajaran. Jadi bumi ini seperti apa ya? Makanya dikatakan bumi ini kayak panggung yang sangat besar sekali. Semua makhluk belajar melihat Tuhan. Ketika Tuhan pilih seseorang, saudara, maka si jahat itu akan berusaha selalu menggagalkan rencana Tuhan itu. Tapi Tuhan itu enjoy ya. Jadi kalaupun saudara di Kejadian pasal 6, maka menyesallah Tuhan katanya telah menjadikan. Itu adalah perasaannya Nuh. Perasaannya Musa. Namun apakah Tuhan sesungguhnya demikian? Tentu tidak. Ya. Tapi saudara, karena ya pastilah perasaan manusia akan demikian, menyesal dong. Nah, yang seperti ini, kalau kita katakan kepada orang, dia akan bantah kita. Oh, tertulis dalam kita begitu, katanya gitu kan. Nah, inilah rahasia yang bisa Tuhan jelaskan kepada kita. Orang menganggap demikian kan? Manusia kan menganggap demikian kan? Itu karena apa? Karena manusia itu belum sepenuhnya ditaklukkan oleh kemahakuasaan. Jadi sekarang ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dia menjelaskan kepada kita tentang ayat itu, maka menyesallah Tuhan. Itu dari sisinya manusia. Oh, ya. Benar-benar Tuhan. Engkau kan Tuhan yang Maha Kuasa. Masa sih? Segala sesuatu kan ada dalam engkau. Masa sih engkau kalah kepada iblis? Kan nggak mungkin dong. Gitu. Mari kita tahu kan? Tetapi demi kita, demi menolong kita, demi menunjukkan pekerjaannya kepada kita, kita butuh firman yang itu, gitu, perkataan yang itu, gitu. Nah, seperti itulah dia mulai mencerahkan kita, sehingga kita boleh mengerti kenapa dia menjadi manusia. Oh, itu banyak sekali yang dikerjakan daripada ketika dia menjadi manusia itu, saudara. Pertama kali itu. Ada banyak hasil itu yang diperoleh dari situ, saudara. Sehingga tak ada lagi alasan si jahat untuk berusaha menjadi lebih tinggi dari dia. Ketika dia serahkan manusia kepada kita, itu kan pengennya dia, saudara. Dia pengen dia pengen semua manusia ini mengikut dia. Kan dia ingin buat kerajaan yang lain, kerajaan tandingan. Diberikan. Saudara, ketika seorang manusia itu akhirnya menjadi dewa kan banyak kan yang menjadi dewa ya, mereka bertapa, mereka ingin dipuja orang gitu ya, jadilah mereka itu kayak yang dilihat Bu Rahel dulu kan, keturunannya itu wah terus menyembah-nyembah gitu kan,
si engkongnya ini kan. Wah, ternyata ketika jumpa gitu, capek ya kong. Iya, sudah ngapain kamu ngurusin? Nah, itu benar saudara, kejadian seperti itu. Nah, jadi makanya Tuhan katakan, gimana kamu percaya sama Tuhan, kamu yang apa namanya saling apa namanya memuji satu dengan yang lain, mencari pujian supaya dibenarkan oleh orang lain. Apa kamu gak capek? Pada akhirnya kan capek gitu. Kenapa guru kita selalu mendoakan orang? Kan? Selalu aja. Padahal saudara, pada akhirnya dia melihat, harusnya saudara, kalau kalau dia itu ini ya benar-benar gitu dekat itu kan, benar-benar. Jadi ketika dia mengatakan jangan punya ambisi, ambisi itu sudah ada. Dia ingin punya banyak pengikut. Ketika dia dengar timnya melakukan banyak hal, wow, bersuka cita. Oh benar nih, berarti Tuhan akan membuat ini menjadi besar. Sehingga dia terus mendoakan orang. Padahal kalau dia melakukan survei gitu, yang didoakan itu saja dan nggak ada perubahan. Nah, itu menjadi jerat pada akhirnya. Nah, kita belajar dari situ. Nah, itulah yang membuat kita itu berbeda nanti. Harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena kita ini menjadi apa namanya tempat Allah untuk menerangkan tentang dirinya. Makanya dikatakan tadi malam itu, dari mana kita tahu kalau Allah sudah memperoleh kemuliaannya? Ya dari hidup kita. Kita kan gak pernah berjumpa dengan orang itu katanya. Kamu kan gak berjumpa dengan Tuhan menjadi manusia di Tiongkok katanya. Kan demikian kan kemarin kan? Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan sudah memperoleh kemuliaannya? Mendapatkan kemuliaan. Dari ketika kita ditaklukkan. Begitukah Tuhan? Ya memang begitu gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan, kita kan menjadi anak sulung ya. Ya, boleh istilahnya, ya, karena kan itu firman Tuhan. Kalau kita dengar itu, berarti saudara, firman itu ada kesempatan bagi kita untuk memperolehnya. Namun saudara, untuk memperolehnya bukan dengan berusaha memperolehnya, lalu gitu. Untuk memperoleh itu bukan dengan berusaha memperolehnya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mendapatkan kita, disitulah kita mendapatkan Tuhan. Oke, saya sekarang sharing ya. Engkau semua hanya melihat ini dan masih harus disempurnakan oleh Tuhan. Masih harus memberikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi kita mesti terus memberikan hati kita kepada Tuhan. Kalaupun kita mendapatkan berkat, rasanya gimana? Jangan tinggal di situ, jangan terlena, jangan tertipu.
Kalau engkau mulai sibuk dengan dirimu, bahaya. Enggak, tujuan berkat Tuhan bukan supaya kita sibuk di situ. Tujuan kita bisa memperoleh karunia-karunia tertentu bukan supaya kita sibuk dengan karunia kita itu. Nah, disitulah juga banyak tertipu para hamba Tuhan yang terus melakukan mujizat. Cukuplah itu menjadi satu latihan. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, wow, itu mereka semangat sekali, saudara. Dan yang terjadi apa? Mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu bersuka cita. Nah, itu pelajaran simpel aja gitu. Kau buat mujizat itu kan gampang aja gitu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu katakan kepada gunung ini, beranjak, beranjak itu. Nah, kita alami itu, diizinkan. Tapi pelajaran itu harus singkat aja. Jangan sampai nanti orang terlalu mendewakan kita. Di situ masalahnya ya, nak ya. Nah, kira-kira gitu loh. Kamu belajar dari pendahulumu, lihat dia. Sekarang tongkat itu ada di kamu, kira-kira begitu. Kamu ini seperti pelari estafet. Dia sedang, generasi sebelumnya sedang memberikan kamu tongkat itu. Siapa generasi kita di atas? Tentu orang yang kita kenal. Tentu orang yang memberikan hidup kepada kita. Tuhan mengizinkan mereka menjadi bapak-bapak kita. Bapak kita dulu itu bapak kita. Rekan-rekan kita dulu itu orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita. Lihat hidup mereka. Apa yang membuat mereka itu menjadi apa ya, menghindar atau keluar? Apa yang membuat? Masalahnya cuma begini, mereka tidak mau memberikan waktu mereka serius kepada Tuhan. Mereka mau menikmati berkat Tuhan, itulah dagingnya. Sudah, kamu itu anakku. Semua yang dia nikmati itu sudah bisa engkau nikmati sebetulnya. Engkau sudah nikmati kok itu sebetulnya. Tapi coba ingat aku dulu ketika aku hidup. Oke? Coba segala sesuatu yang kupunyai, adakah yang permanen yang kupunyai? Sedangkan tempat untuk meletakkan kepala saja aku tidak punya. Coba, kamu nggak malu apa dengan aku yang adalah Allah. Aku bisa buat apa saja. Aku bisa memanggil malaikat datang untuk menolong aku turun dari situ. Tapi apakah aku melakukan itu? Aku sebagai manusia pada waktu itu. Ketika orang-orang turunkan dirimu, turunkanlah, kalau kamu hebat turunkan dirimu. Apakah aku melakukan itu? Bukankah itu yang sering ada dalam dirimu? Hukumlah Tuhan, nyatakanlah keadilan Tuhan. Sampai kapan Tuhan engkau menyatakan keadilan? Kalau kamu masih punya itu, berarti kamu belum memiliki hidupku yang berlimpah. Hidupku yang berlimpah itu mampu menaklukkan iblis yang sangat kejam. Bagaimana menaklukkan dia? Bukan dengan kuasa, tapi dengan tetap memiliki kasih di dalamku. Ya, ketika jadi engkau semua belum sepenuhnya melihat kemuliaan ini. Engkau hanya melihat bahwa Tuhan sudah menaklukkan hatimu, gitu. Oh, ketika mendengarkan perkataan-perkataan ini, disitulah baru saya mulai begini.
Karena sebelumnya saudara, Tuhan itu begitu nyata, tapi saya tidak tahu bahaya daripada memperoleh dipakai oleh Tuhan. Bahaya daripada menjadi bejananya Tuhan. Ternyata kita tergoda menggunakan kuasanya. Ternyata kita tergoda untuk cepat-cepat melakukannya. Kita jadi tidak bisa mengikut ritmenya Tuhan. Gitu. Itu benar-benar seperti rasanya itu dia itu mengajar. Tapi benar-benar saudara, karena kita sudah tenang, karena kita mau belajar. Karena saya mau belajar, saya selalu menjaga hanya Engkau yang benar Tuhan. Aku nggak tahu apa gejolak itu, tapi aku mau terus dulu di kaki. Disitulah dia mengajar gitu, membuat kita aman gitu loh. Tidak seperti dihukum gitu. Padahal salah sebetulnya gitu kan. Tapi kesabarannya berhasil menaklukkan kita. Ya. Nah, perhatikan lagi ya. Engkau hanya melihat bahwa Tuhan sudah melakukan hatimu. Bahwa engkau semua tidak bisa lagi meninggalkan dia. Dan akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Dan hatimu tidak akan berubah. Ini saudara, yang mulai kita lihat dalam hati kita. Jadi langsung kita ingat dulu ketika kita pertama lahir baru, kita lihat terus. Kenapa ya? Kenapa ya sampai ke sini? Hebat sekali engkau. Berarti Tuhan, engkau dulu ketika aku nggak sadar selama berapa tahun ini gitu, ketika engkau ada ya di dalam aku. Engkau ternyata memimpin jalan-jalanku ya. Oh. Hebat sekali ya Tuhan. Aku yang sejahat dulu, aku yang setemperamen dulu. Engkau sabar ya Tuhan. Hatimu tidak akan berubah, dan bahwa inilah kemuliaan Tuhan itu. Ketika hati kita ini didapatkan, tidak akan berubah lagi. Itulah kemuliaan Tuhan. Gitu. Itulah hasilnya yang didapatkan dari kita. Dari ciptaannya. Kalau saudara renungkan itu ya. Saudara akan rasakan itu. Ketika Abraham melihat anaknya Ishak, bodoh kayak dia gitu kan. Sama kayak dia gitu. Itu kayak belajar dia gitu. Rasanya ya. Lalu saudara, ketika mereka melihat keturunan mereka lagi Yakub gitu. Jadi Ishak itu, jadi dia pengennya Esau gitu loh. Dan Esau ini tahu kesukaannya dia. Tapi kan dia tidak tahu kalau sejak semula Tuhan itu memilih Yakub. Tetapi karena kebiasaan siapa yang duluan keluar, maka itulah yang akan jadi anak sulung gitu kan. Itu kan menguasai pikirannya kan. Tapi di situ Tuhan pilih. Bayangkan sejak dari kandungan sudah dipilih gitu. Apakah Tuhan nggak bebas memilih ya? Dan ketika Tuhan memilih Yakub, dia itu ketika jadi saudara, Tuhan memberikan di dalam hati Yakub itu berbeda. Jadi ternyata diam-diam istrinya Ishak itu memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam diri Ishak. Ribka itu. Jadi dia tahu saudara. Sementara Ishak itu
Ada yang kurang dari dia gitu. Dia kayak boleh dikatakan sembrono lah. Tapi Tuhan izinkan. Nah, jadi saudara, Yakub ini dekat dengan ibunya. Jadi kan satu kayak dua pemisah kan. Dari situ kan dua pemisah. Jadi saudara, ketika Yakub sudah menyadari itu, dia tipu dia kan. Dia lagi ini apa namanya makan semangkok kacang merah itu kan. Wah itu Esau itu pengen sekali gitu. Berikan dulu hak kesulungan. Ceroboh kan Esaunya kan. Udah untuk apa? Udah mau mati aja kok. Untuk apa sih hak kesulungan itu sih sama kamu kan? Berikan dulu. Diberikan kan. Dan ketika diambil dari dia, wah, di situ saudara baru benar-benar saudara. Karena Ishak itu saudara memberikan kepada dia, udah ambil coba buruan, nanti aku akan melepas, aku udah mau mati nih, aku mau lepaskan berkat ini. Wow, baru di situ dia mendapatkan firman itu, baru dia mendapatkan dampaknya. Sementara Yakub itu sudah terus gitu, wah, nampaknya menipu kan? Tapi semua itu adalah dampak akibat daripada pilihan. Makanya dia mengalami di mana rasanya ketika dia di tengah jalan gitu, ketika dia mendapatkan apa namanya sudah mendapatkan berkat kesulungan, dia dikejar-kejar harus lari gitu. Dia cuma dengan tongkatnya itu. Tuhan, kalau Engkau buat aku bisa sampai ke sini, maka aku akan menjadikan Engkau menjadi Tuhan. Oh, dia mengalami sudah penindasan, segala macam, dan akhirnya pulang. Dan di situ dia ingatlah perjanjian itu semua. Jadi saudara, benar-benar Yakub itu, kalau saudara lihat akhir hidupnya saudara, oh dia itu benar-benar mengalahnya. Kan dia mengalami kan kehilangan anak kesayangannya itu, yaitu Yusuf. Dan anak kesayangannya itu saudara, itu diizinkan Tuhan menjadi raja. Orang nomor 2 di Mesir. Oh saudara, itu menjadi satu pelajaran yang luar biasa. Sehingga saudara, Yusuf memang mengalami berkat yang lebih daripada, jadi kayak dia dapat 2 bagian. Tetapi untuk melahirkan keturunan berikutnya, Tuhan pilih kerja yang lain. Tuhan pilih Yehuda. Jadi ini masalah pekerjaannya dia. Jadi ketika Tuhan pilih kita, saudara, Tuhan yang kamu cari itu akan tampil mendadak katanya. Akan muncul mendadak. Jadi kita sudah diingatkan firman itu dulu. Jadi saudara, kalau anggapan kita ikut Tuhan enaknya saja, enak menurut kita dagingnya, maka kita akan menjadi kecewa. Kan seperti itu orang kaya itu kan. Pemuda yang kaya itu kan, dia menjadi kecewa karena banyak hartanya. Padahal saudara,
ketika dia sadar saudara hartanya itu berasal dari Yahweh. Dan sebetulnya dia itu hidup takut akan Tuhan. Tetapi ketika di hadapannya, dia melihat Yesus itu bebas, merdeka. Gitu. Dia tahu itulah sebetulnya kehidupan yang sejati. Dia ingin memperoleh hidup yang sejati yang dimiliki oleh Yesus itu sebenarnya. Oh, kamu mau? Pertama-tama Tuhan bilang sama dia, lakukan ini, lakukan itu. Semua itu sudah kulakukan sejak dari kecil. Lihat ya. Untuk mendapatkan, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan, kita mesti melihat bagaimana Tuhan menaklukkan kita. Ini tadi perkataan tadi. Engkau hanya melihat bahwa Tuhan sudah menaklukkan hatimu. Bahwa engkau semua tidak bisa lagi meninggalkan dia. Dan akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Dan hatimu tidak akan berubah. Dan bahwa inilah kemuliaan Tuhan itu. Dalam hal apa engkau semua melihat kemuliaan Tuhan? Dalam dampak pekerjaan dalam diri manusia. Jadi ketika kita sudah mulai, saudara, saling mengasihi, saling menolong, mulai melihat bahwa apa yang aku punya ternyata bukan punya aku sendiri. Ketika kita mulai mengatakan rumah ini rumahnya Tuhan, saudara bebas kapan saja menikmati ini. Ingat gak dulu perkataan-perkataan itu? Tapi bagaimana supaya rumah ini penuh dengan kemuliaan? Bukankah saudara harus membawa harta saudara ke sini? Tapi coba lihat bagaimana saudara memperlakukan harta saudara. Berapa banyak di antara saudara yang menahan miliknya Tuhan. Padahal dulu sudah kita pelajari itu. 10% miliknya Tuhan. Bagaimana saudara memperlakukan Bapak rohani saudara. Yang saudara sebut gembala saudara. Saudara, memang iya saya, namanya kita sama-sama. Saya anggap saudara adalah saudara saya. Tapi bagaimana saudara memperlakukan orang yang bekerja di rumah Tuhan sebagai imamnya? Nah, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Kenapa bisa selembut ini? Dulu kita, saudara, dengan rela hati kita memberikan segala sesuatu. Berarti kalau kita bandingkan diri kita sekarang dengan dulu, kita yang sudah mendapatkan berkat firman Tuhan berlimpah. Dulu, saudara, kita habis-habisan. Tapi kenapa sekarang? Tidak. Apakah saudara ingin memasuki kerajaan itu? Bukankah kerajaan itu kita yang bangun? Tuhan di dalam kita. Dari situlah kita ketahui apakah kita itu hati kita melekat atau sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dari hal-hal seperti itu, bagaimana saudara memperlakukan rumah Tuhan, kebersihannya. Apakah saudara langsung pulang saja ketika habis ibadah?
Saudara bisa bebas pergi kemana-mana. Apakah saudara nggak teringat dengan rumah Tuhan? Ya, perhatikan. Dalam hal apa engkau semua melihat kemuliaan Tuhan? Dalam dampak pekerjaannya dalam diri manusia. Orang melihat bahwa Tuhan begitu indah. Mereka memiliki Tuhan dalam hati mereka dan tidak mau meninggalkannya. Dan inilah kemuliaan Tuhan itu. Ketika kekuatan saudara dan saudara di gereja-gereja bangkit, dan mereka bisa mengasihi Tuhan dari dalam hati mereka, menyaksikan kekuatan dahsyat dari pekerjaan yang Tuhan lakukan, kuasa firman-Nya yang tak tertandingi. Ketika mereka melihat bahwa firman-Nya memiliki otoritas dan dia bisa memulai pekerjaannya di kota hantu daratan Tiongkok. Ketika sekalipun manusia lemah, hati mereka tunduk di hadapan Tuhan dan mereka mau menerima firman Tuhan. Dan ketika sekalipun lemah dan tidak layak, mereka mampu melihat bahwa firman Tuhan begitu patut dicintai. Bayangkan saudara, yang kita baca ini tanpa titik, saudara. Koma terus gitu. Ini saya berhenti di koma, saudara. Bukan di titik, saudara. Banyak sekali saya kadang-kadang melihat ini, saudara. Itu seperti itulah Tuhan bicara. Bayangkan saudara ketika Tuhan bicara kepada Ayub, itu gak berhenti, saudara. Gak ada titiknya, saudara. Tapi anehnya, pikirannya Ayub itu bisa mendengarkan semua perkataan yang sangat cepat yang tanpa henti itu, saudara. Wow, itu seperti godam, saudara, buku. Itu firman itu. Rasanya saudara dia itu tutup telinga harusnya kan. Tapi yang tutup di mulutnya. Karena kalau mungkin dia tutup mulutnya gitu, tutup telinganya gitu, akan dibuka gitu sama mereka gitu, supaya dengar gitu. Ayub itu sudah bilang, sudah Tuhan, sudah. Enggak, engkau masih dengar. Inilah yang kita dengarkan setiap hari. Jangan merasa sudah mengerti. Perkataan Tuhan itu dalam sekali. Jangan merasa engkau sudah mengenal Tuhan. Bahaya. Cara saudara mengenal Tuhan, maaf ya, bukan ini ya, masih kalah dengan saya. Tapi saya pun tidak menganggap sudah mengenal Tuhan. Itu sombong namanya. Tapi menceritakan kepada saudara bagaimana ditaklukkan oleh Tuhan. Saya punya pengalaman. Dan saudara mesti punya pengalaman itu. Itulah tandanya engkau didapatkan oleh Tuhan. Bukan manusia, bukan saya yang mendapatkan saudara. Tuhan. Dan ketika sekalipun lemah dan tidak layak, mereka mampu melihat bahwa firman Tuhan begitu patut dicintai, belum titik, saudara. Dan begitu layak menjadi sukacita mereka. Maka inilah kemuliaan Tuhan itu. Berhenti di situ. Panjang sekali, saudara. Makanya begitu kemudian ditulisan di panjang gitu ya, nggak ada paragrafnya gitu ya. Aduh. Jadi hal seperti ini pun, saudara, kita diajar, saudara. Kan harusnya kan kalau saudara baca Alkitab kan, itu kan ada ayatnya, satu ayat ini. Malah sebetulnya seperti ini, saudara. Pada mulanya Alkitab itu seperti ini. Bukan dibuat ayat-ayat seperti itu. Udah jam berapa? Nah, tinggal 2 menit. Ya. Ketika harinya tiba, saat manusia disempurnakan oleh Tuhan dan mampu berserah di hadapannya dan bisa sepenuhnya menaati Tuhan,
dan menyerahkan harapan masa depan dan nasib mereka di tangan Tuhan, maka bagian kedua dari kemuliaan Tuhan telah sepenuhnya diperoleh. Di mana bagian pertama? Bagian pertama ketika menebus melalui manusia satu orang. Jadi kita nggak boleh tinggal di situ terus. Sekarang bagian kedua, dia memperoleh kemuliaannya, yaitu dengan menaklukkan hati kita. Ya, saudara mesti melihat itu, saudara. Bagaimana kita ditaklukkan oleh Tuhan. Saudara, coba lihat saudara semua perkataan itu. Masih beranikah saudara mengatakan bahwa firman Tuhan itu sesat? Firman Tuhan yang Maha Kuasa ini sesat. Saudara, ketika ada orang bertanya seperti itu, mengatakan ragu, itu saudara rasanya sedih. Tapi tahu nggak saudara? Tuhan sengaja, saudara. Ini loh. Kamu pikir untuk melihat terang ini, kamu pikir itu gampang ya? Si jahat berusaha menutupi supaya mereka tidak menemukan kebenaran ini. Sekarang saya tanya kamu, kata Tuhan untuk saya misalnya. Ketika kamu berjumpa dengan firman Tuhan ini, apa kamu mencari? Ketika sampai kamu melewati terus selama 490, udah mau sampai 500. Coba lihat. Bagaimana engkau mantap dengan tenang, bagaimana semua apa yang dijelaskan di situ. Bukankah itu ada di dalam diri? Bukankah itu membuktikan bahwa akulah yang mengajari engkau semua? Bukankah tadi dikatakan di situ, engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang berinkarnasi? Dari mana engkau tahu Tuhan mendapatkan kemuliaan? Bukankah itu yang kau renungkan selama ini? Bukankah dia sudah menaklukkan hatimu? Atau bukankah aku sudah mulai menaklukkan hatimu? Dan engkau tidak mungkin lagi bisa beralih dari dia. Bukankah semua yang tadi ku katakan itu, bukankah itu semua engkau alami? Bukankah sekarang engkau melihat bagaimana cara aku menaklukkan siapapun? Baik saudara, akhirnya ya, sudah jam 6 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataan. Engkau hidup di dalam kami. Kasih-Mu berlimpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, kami boleh memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Dan pujilah Tuhan untuk selamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua.